Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Kita ketemu lagi di pembelajaran ekonomi jarak jauh ini di materi yang kedua, bab 2, yaitu masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Ini part 2 ya, melanjutkan part sebelumnya mengenai masalah ekonomi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem ekonomi. Yuk kita review sedikit mengenai masalah ekonomi. Setiap negara pasti akan memiliki yang namanya masalah ekonomi, baik itu masalah produksi, distribusi, dan konsumsi, atau bagaimana cara memproduksinya, jumlahnya berapa, dan siapa pangsa pasarnya. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara sesuai kondisi negara itu sendiri. Sistem itu artinya cara ya, kalau secara bahasa Indonesianya. Lalu, apa sajakah macam-macamnya? Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, yuk kita simak apa saja sih ciri-cirinya dari sistem ekonomi tersebut. Kita mulai ya dengan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional yaitu ciri-cirinya teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang kedua, sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Barter, apa itu barter? Yaitu pertukaran antar barang. Belum adanya pembagian kerja dalam masyarakat, maksudnya tidak ada atasan maupun bawahan. Lalu berikutnya, masih terikat pada tradisi dan kepercayaan setempat. Dan yang terakhir, alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Jadi masih, ingat aja gini, sistem ekonomi tradisional, kata dasarnya tradisi. Berarti mereka masih kuno, masih ada sistem barter. Semuanya serba sederhana. Itu kata kuncinya untuk mengenal sistem ekonomi tradisional. Kira-kira ada tidak sih di Indonesia? Ada yang masih menerapkan sistem ekonomi tradisional. Contohnya di suku pedalaman atau yang terdekat dengan kita, misalnya suku Baduy. Nah, itu bisa dikatakan salah satu contoh yang menggunakan sistem ekonomi tradisional. Walaupun di Indonesia sebenarnya menggunakan sistem campuran, tetapi di beberapa suku pedalaman itu masih ada yang menggunakan ekonomi tradisional. Yuk, cukup ya paham mengenai sistem ekonomi tradisional. Sekarang kita lanjut ya ke yang nomor 2, yaitu sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Kenapa? Karena semua pemerintah tuh yang mengatur. Swasta tidak bisa berkembang. Lalu yang kedua, semua alat dan sumber daya ekonomi dikuasai oleh pemerintah. Contohnya pertambangan, lalu industri itu banyak dikuasai oleh pemerintah. Swasta tidak boleh berkembang. Kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Swasta tidak bisa ikut campur. Lalu hak dan kebebasan individu tidak diakui negara. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diterapkan dan diatur pemerintah. Jadi kalau kita sudah lulus kuliah, kita itu sudah dijamin oleh pemerintah dapat pekerjaan. Sehingga distribusi pendapatannya pun merata. Nah, itu keuntungan dari sistem ekonomi komando atau terpusat. Jadi rakyat itu enak, udah kerjanya itu sudah jelas, sudah ada pembagian kerjanya. Nah, itu untuk yang sistem ekonomi komando, ciri-cirinya. Nah, itu di layar kalian. Nah, itu ada contoh gambar kegiatan di sistem ekonomi komando, di mana sumber daya alam itu dikelola oleh pemerintah, lalu produksinya pun oleh pemerintah, didistribusikan kepada masyarakatnya pun itu oleh pemerintah. Coba bayangkan bagaimana dengan swasta, sudah pasti tidak ada inovasi atau pembaruan baik dari individu atau perusahaan perseorangan. Nah, itu ya untuk sistem ekonomi komando. Sekarang ke sistem ekonomi pasar atau liberal. Ciri-cirinya yang pertama, setiap individu atau swasta bebas menggunakan barang dan atau jasa yang dimilikinya. Siapa aja boleh pakai, siapa aja boleh menguasai atau memiliki. Lalu berikutnya yang kedua, segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Yang dagang, yang beli, kasarnya kayak gitu ya, itu dikuasai oleh swasta.
pemerintah tidak melakukan intervensi. Intervensi itu maksudnya ikut campur dalam pasar ya. Jadi semua tergantung dari swasta, individu itu sendiri. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi dan terjadi persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini kekurangan dari sistem ekonomi pasar ini adalah yang inovasinya makin keren, makin tertariklah konsumennya, maka banyak yang beli. Maka yang kurang inovasi pun akan tergeser. Lebih kasarnya lagi, ekonomi yang kaya ya, itu semakin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, kenapa? Karena yang modalnya banyak itu bisa memiliki sumber produksi di mana aja. Kalau yang modalnya sedikit ya nggak bisa. Itu untuk yang dari mengenal sistem ekonomi pasar. Mengenal sistem ekonomi campuran. Nah, ini yang paling bagus. Kenapa? Karena yang sering kita terapkan di Indonesia. Apa itu sistem ekonomi campuran? Merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi pasar bebas dan komando. Lalu barang modal dan sumber daya yang vital bagi kebutuhan masyarakat dikuasai pemerintah. Peran pemerintah dan swasta berimbang. Pemerintah dapat mengintervensi dengan membuat peraturan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta membantu dan mengawasi kegiatan swasta. Jadi gini, yang pemerintah dia membuat kebijakan, swasta bisa mengikuti kebijakan tersebut. Lalu swasta boleh berkembang. Pemerintah tidak boleh menghalangi jalannya perkembangan dari swasta. Tetapi pemerintah bisa mengawasi jalannya perusahaan swasta tersebut agar tidak terjadi monopoli. Monopoli itu bukan mainan yang pakai uang-uangan itu ya. Maksudnya di sini ada monopoli. Mono itu satu, poli itu penjual. Jadi tidak boleh ada satu penjual saja yang mendominasi di negara tersebut. Siapa aja boleh, asal cabang-cabang produksi atau bumi, kekayaan air dan alam itu dikuasai oleh pemerintah. Hal-hal yang penting, hal yang vital itu dikuasai oleh pemerintah. Oke, itu untuk sistem ekonomi campuran. Dan ingat, di Indonesia itu contohnya merupakan yang menerapkan ya sistem ekonomi campuran. Lebih tepatnya yuk kita kenali apa itu sistem perekonomian Indonesia. Produksi diusahakan sebagai usaha bersama untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Setiap masyarakat bebas berusaha tetapi dalam batas dan memenuhi syarat yang berlaku di Indonesia. Sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta atau individu yang diatur oleh mekanisme harga dan pasar. Yang keempat, perusahaan negara menguasai sektor ekonomi vital bagi hajat hidup orang banyak seperti listrik dan air. Dan perlu ya kalian ingat, kita sambung ya dengan pelajaran PPKN bahwa di pasal yang menyatakan tentang pengaturan perekonomian yaitu di pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 dan yang sudah diambil ada 5 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa seluruh cabang-cabang produksi yang vital itu dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam lainnya itu dikuasai oleh negara. Maka di situ dikatakan perusahaan yang memiliki sektor ekonomi vital seperti listrik dikuasai oleh PLN, dikuasai oleh pemerintah. Lalu air ada PDAM, ya. Oke, itu gambaran mengenai sistem perekonomian di Indonesia. Sampai sini saya rasa kalian sudah mengerti ya bahwa sistem ekonomi itu ada 4, tradisional, komando, pasar, campuran. Dan kalau di Indonesia itu ada lebih khususnya lagi, sistem perekonomian Indonesia itu dikenal nilai-nilai dasarnya. Ada nilai kekeluargaan, ada nilai kerjasama, ada nilai gotong royong, keadilan, dan kemandirian. Diharapkan nilai-nilai dasar dari perekonomian Indonesia itu bisa diterapkan agar perekonomian Indonesia lebih lancar. Nah, di nilai-nilai yang lebih tepatnya, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar kekeluargaan gotong royong itu sebenarnya adalah kooperasi. Cooperation itu salah satu badan usaha yang benar-benar menerapkan gotong royong, yang dimana dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sebenarnya sebelum kita ada COVID ini, materi kooperasi itu masuk tuh ke semester genap di kelas 10. Dan katanya sih nanti di kelas 10 ini tidak ada materi badan usaha dan koperasi. Padahal sayang banget ya, koperasi ini merupakan salah satu sokok guru perekonomian Indonesia yang kita itu harus tahu sebenarnya apa itu koperasi.
Oke, ya, itu intermezzo sedikit mengenai badan usaha yang pas mengena atau yang pas sesuai dengan nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia. Yuk kita lihat dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Apa sajakah? Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sebenarnya kalau kita lihat dampak positif dan dampak negatifnya, itu akan terlihat ketika sudah kita terapkan sebenarnya. Kalau yang namanya dampak itu akan muncul ketika kita sudah menerapkan. Sekarang kita analisa deh. Apa sih dampak demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia? Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Nah, ini tidak saya akan jelaskan. Kalian silahkan berpikir, kalian silahkan analisa bagaimana sih dampak positif demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia dan apa saja dampak negatif demokrasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Nah, slide terakhir ini kita diskusikan yuk di grup Kaizala 10 IPS 2 dan 3 mengenai materi, submateri, sistem ekonomi, lebih tepatnya mengenai dampak demokrasi ekonomi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Kita kembali ke grup Kaizala, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.